Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ismail Alatas dalam seri vlog sejarah tasawuf. Saudara-saudara sekalian, periode antara tahun 1100 sampai 1500 adalah periode yang dapat kita deskripsikan sebagai era konsolidasi tasawuf. Para sufi di periode ini sudah mencapai satu tingkatan yang cukup tinggi. Mereka menjadi social and intellectual linchpins, ya, menjadi tokoh-tokoh sosial dan intelektual di berbagai komunitas di penjuru dunia Islam. Mereka menjadi patron dan juga klien dari para penguasa maupun para aristokrat, tetapi juga mereka menjadi patron dari orang-orang dari kelas menengah bawah, begitu juga dengan kaum nomadik, ya, seperti orang-orang Kurdish, Turkic, dan Arab Badui. Dan juga di periode ini tasawuf merebak dan mulai masuk ke teritori yang sebelumnya tidak pernah didiaminya, seperti India dan Afrika Utara. Dan yang patut kita pahami pada periode ini, tasawuf dan ordo-ordo tasawuf yang menyebar di seluruh penjuru muslim adalah salah satu bagian dari proses sunifikasi Islam, ya, sunifikasi dunia Islam. Nah, sesungguhnya ada 3 proses besar dalam periode ini, dalam periode konsolidasi ini. Yang pertama adalah diversifikasi dari ajaran tasawuf, diversifikasi dari teks-teks tasawuf. Kemudian ada institusionalisasi, yaitu semakin menguatnya institusi ordo-ordo thariqah, ya. Dan yang ketiga adalah sanktifikasi, bahwa tokoh-tokoh sufi banyak akhirnya diyakini menjadi wali-wali di berbagai tempat. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbicara tentang satu poin saja, yaitu diversifikasi dalam teologi tasawuf. Saudara-saudara sekalian, jika kita melihat ke periode awal, misalnya abad ke-10, maka akan jelas tampak bahwa jika kita membaca kitab-kitab tasawuf dalam kurun periode itu, misalnya yang paling terkenal adalah kitab Ta'arruf li Madhhab Ahli Tasawuf, karangan Abu Bakar Al-Kalabidhi yang meninggal tahun 995. Buku itu adalah introduction, ya, pengantar ilmu tasawuf, pengantar tentang madhab para ahli tasawuf. Yang menarik di situ kalau kita buka di halaman-halaman awal, ada bagian-bagian di mana Abu Bakar Al-Kalabidhi menjelaskan teologi tasawuf. Nah, kalau kita baca bagian-bagian tersebut, maka akan tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan teologi para ahli tasawuf di situ adalah teologi Asy'ariyah. Jadi kalau kita baca misalnya buku-buku teks-teks Asy'ariyah dan kitab Ta'arruf li Madhhab Ahli Tasawuf, maka tidak tampak berbeda sama sekali teologi Asy'ariyah dan teologi yang menurut Kalabidhi dianut oleh kaum Sufi. Jadi dengan demikian kita bisa pahami kitab seperti At-Ta'arruf li Madhhab Ahli Tasawuf ini adalah salah satu bagian dari proyek merepresentasikan tasawuf dan para sufi sebagai bagian dari ortodoksi teologis Sunni. Bahwa Abu Bakar Al-Kalabidhi ingin menunjukkan bahwa kaum tasawuf itu tidak keluar dari jalannya tokoh-tokoh Asy'ariyah atau madhab teologi Asy'ariyah. Bahkan teologi mereka ya teologi Asy'ariyah. Di sini kita bisa melihat tidak ada upaya sistematik mendeskripsikan teologi kaum sufi itu sendiri. Nah, teologi yang semacam inilah yang kemudian berubah setelah munculnya atau setelah menguatnya pengaruh Neoplatonisme di dunia Islam, khususnya apa yang disarikan dan dikembangkan oleh orang-orang seperti Ibn Sina dalam memahami kreasi, dalam memahami kosmos. Neoplatonisme tentu percaya bahwa kreasi dunia itu adalah melalui proses emanasi dari yang satu, yang tunggal, menjadi nous,
ya kan, kemudian menjadi beremanasi lagi menjadi apa namanya, dunia angelik, ya, baru kemudian ke dunia fenomenal. Maka emanasi di sini menjadi sebuah link yang dapat menjelaskan, atau proses yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara Tuhan dan manusia, bagaimana dari yang suci dan pure dan incorporeal, spiritual, dapat berkembang menjadi sesuatu yang korporal. Dan emanasi ini dapat kita pahami sebagai upaya menjawab tantangan kaum filsuf terhadap kaum teologi yang mengatakan bahwa kaum teologi ini selalu berkata bahwa on the one hand Tuhan itu transcendent dan tidak berubah, tapi di sisi lain mereka juga berargumen bahwa Tuhan menciptakan dunia ini, alam semesta ini dari ketiadaan, atau creation ex nihilo. Nah, ini ada permasalahan logika di sini. Kalau di satu sisi kita menganggap bahwa Tuhan itu transcendent dan tidak berubah, tapi di sisi lain kita juga mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan, maka berarti ada perubahan kualitatif dalam ketuhanan itu sendiri. Karena bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan itu transcendent jika tidak ada kreasi yang sebelumnya? Karena sesuatu yang transcendent itu berarti transcendent atas creation. Nah, kalau misalnya tidak ada creation, tidak ada ciptaan, bagaimana Tuhan bisa disebut transcendent? Nah, oleh karena itu, penciptaanlah yang menjadikan Tuhan sebagai transcendent. Dan ini berarti Tuhan tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang immutable, yang tidak berubah, yang selalu sama. Nah, disinilah Neoplatonisme dan Avicennaism, ya, pemikiran-pemikiran Ibn Sina, membawa satu wacana dan terminologi dan vocabulary yang mencerahkan untuk bagaimana menjawab tantangan kaum filsuf ini. Dan kita lihat misalnya Ibn Sina mengandaikan alam semesta yang merupakan sebuah chain, ya, sebuah rantai wujud, ya kan, yang mana yang lebih tinggi itu memberikan wujud kepada yang kemudian hingga sampai kalau misalnya kita ikuti sampai kembali kepada Tuhan, yang mana wujudnya adalah seperti esensinya. Nah, pemahaman emanasi seperti ini tentang penciptaan sebagai proses emanasi inilah yang kemudian dikembangkan oleh para sufi lebih lanjut seperti Ahmad Al-Ghazali yang melihat adik kandung Imam Ghazali, ya, yang melihat penciptaan sebagai atau ciptaan, ya, alam semesta ini sebagai rantai yang mengaitkan kita kepada Tuhan dalam mata rantai ishq, dalam mata rantai kerinduan, dalam mata rantai cinta. Atau Shahabuddin Syahrawardi yang dalam kitab Al-Ishraqnya berbicara tentang nur, tentang cahaya sebagai emanasi dari cahaya yang paling murni, yaitu Tuhan, dan cahaya hakiki hingga kepada cahaya-cahaya selanjutnya. Atau tentu dalam pemahaman Syekh Al-Akbar Ibn Al-Arabi tentang penciptaan sebagai divine self-disclosure, sebagai tajalli Tuhan pada saat Tuhan menyingkapkan dirinya pada lokus-lokus yang ada. Jadi dalam ketiga contoh di atas ini, Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, Syahrawardi, dan Ibn Arabi, kita melihat upaya menggunakan bahasa Neoplatonisme untuk menggagas teologi sufisme, teologi tasawuf yang lebih keren, yang lebih sophisticated, yang lebih jeli dari misalnya kita bandingkan dengan Al-Kalabidi yang hanya mengambil teologi Asy'ariyah dan mengatakan ini adalah teologi kaum tasawuf. Jadi kita bisa melihat orang-orang seperti Ibn Arabi, Syahrawardi, dan Ahmad Al-Ghazali sebagai upaya menggagas teologi tasawuf, ya,
yang lebih uh, uh, sophisticated. Dan teologi tasawuf inilah yang kemudian mereka namakan sebagai ilmu haqiqah, science of reality. Bagaimana kita memahami alam semesta. Ini adalah salah satu bentuk diversifikasi yang terjadi di dalam pemikiran kaum Sufi setelah pertemuan mereka dengan pemikiran-pemikiran Ibn Sina dan yang juga menyaring pemikiran Neoplatonisme sehingga menghasilkan sebuah teologi baru, science of reality, yang cukup memukau, dan tentu saya tidak bisa jabarkan panjang lebar di sini, tetapi saya hanya tertarik pada proses bagaimana dari Kalabidi di abad ke-10 hingga ke Ibn Arabi di abad ke-13 dan Syarawardi sebelumnya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas lanjutannya, tadi diversifikasi, yang kedua tadi adalah proses institusionalisasi, dan yang ketiga sanktifikasi. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan berbicara tentang institusionalisasi ordo-ordo tarekat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.